Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapa Perdana dari kelas 11 TPTUB SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan sistem koordinat pada AutoCAD. Sistem koordinat dibagi menjadi 3 jenis dalam menggambar pada aplikasi AutoCAD, yaitu koordinat absolut, koordinat relatif, dan koordinat polar. Ketiganya bertujuan untuk menentukan titik koordinat saat penggambaran hingga menjadi objek dalam bentuk gambar yang diinginkan. Pertama, saya akan menjelaskan koordinat absolut. Koordinat absolut digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu garis ataupun bidang dua dimensi yang mana titik origin 0,0 menjadi titik acuan pembuatan garis. Sedangkan sumbu X dan Y menjadi tolak ukur panjang garis ataupun bidang yang hendak kita buat. Rumus menerapkan koordinat ini adalah X, Y. Langsung saja kita contohkan cara pembuatannya. Pertama, kita ke command line. Klik enter atau line enter boleh. Masukkan koordinat atau titik awal 0,0. Nah, di sini 0,0. Lalu kita untuk X-nya titik 2 kita menggunakan 100. Kita menggunakan 100,0. Nah, sudah jadi titik 2 titik X. Lalu kita titik ketiga menggunakan 100,150. Untuk titik Y 100,150. Nah, udah jadi titik Y, kita masukkan titik ketiga. Titik 3 kita butuh garis yang di atas, jadi gunakan 0,150. Tujuan kita ke titik 0 kembali, panjangnya 150. Enter. Nah, untuk menutup garis kita bisa langsung klik C enter. Nah, maka di sini koordinat absolut pun jadi. Setelah koordinat absolut jadi, kita lanjut kepada koordinat relatif. Apa itu koordinat relatif? Sistem koordinat relatif digunakan untuk menentukan koordinat titik dengan menghitung jarak dari titik sebelumnya. Jadi sistem koordinat relatif ini tidak bisa digunakan untuk menentukan titik pertama. Nah, maksudnya apa? Kita untuk koordinat relatif ini bisa langsung menggunakan titik awalnya kita klik sembarang, karena titik awal itu bisa menjadi titik 0,0. Saya akan contohkan. Dengan titik koordinat yang sama, hasilnya akan berbeda. Dan format penulisannya add X min Y. Langsung kita ke command line kembali. Boleh langsung enter. Kita masukkan titik awal sembarang. Misal kita di sini. Kita masukkan titik kedua. Add 100,0. Enter. Maka di sini tercipta garis add 100,0. Lalu lanjut ke titik ketiga. Add 100,150. Nah, add 150 jadinya seperti ini. Untuk menutup garis kita menggunakan C enter. Nah, terlihat perbedaan antara kedua garis di sini. Mengapa koordinat absolut dan relatif berbeda? Karena di sini koordinat absolut itu harus ditentukan titik awalnya, tidak bisa sembarang asal klik, misal di sini. Nah, itu tidak bisa. Sementara koordinat relatif kita bisa gunakan
titik awalnya sembarang. Nah, titik awal sembarang itu yang menjadi titik 0,0. Jadi di situ perbedaannya. Lalu di koordinat ketiga, kita ada koordinat polar. Apa itu koordinat polar? Koordinat polar ini biasanya digunakan untuk menentukan titik baru berdasarkan jarak dari titik sebelumnya, serta menentukan besarnya sudut yang terjadi antara keduanya. Jika kita aplikasikan dalam pembuatan garis, maka jarak antar titik menjadi panjang garis dan sudut yang terjadi antar dua titik menjadi kemiringan garis. Nah, langsung kita contohkan. Format penulisannya add, jarak, dan sudut. Nah, langsung kita contohkan saja. Sama L-nya juga line enter. Kita tentukan titik awalnya sembarang seperti tadi koordinat relatif. Bisa saya klik di sini. Lalu saya masukkan titik keduanya itu add 100 sudut 0. Karena sudut 0 itu tetap, maka garisnya akan menjadi lurus. Ini panjangnya 100, sudutnya 0. Lalu kita buat garis kedua atau titik kedua. Titik ketiga add, kita bikin 50 sudut, kita gunakan sudut 45 derajat. Nah, maka ini terbentuk sudut 45 derajat. Kita gunakan titik keempat. Titik keempat kita sama, kita gunakan jarak 50. Namun kita gunakan sudut 90 derajat atau tegak lurus. Maka hasilnya akan berbeda antara sudut 45 dan sudut 90. Lalu kita tutup sama menggunakan C, enter. Di sini kita saya sudah menjelaskan 3 koordinat. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Kalau yang absolut harus ditentukan titik awal koordinat, contohnya 0,0. Kalau yang relatif kita bisa menentukan titik sembarang dan titik sembarang itu akan menjadi titik awal yaitu 0,0. Sementara yang polar kita dapat menentukan sudut. Ada sudut 0 sampai 90, 90 sampai 270, 270 sampai 0 atau 360. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video saya. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.